Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Cahyani. Saya dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang jaringan. Nah, untuk yang pertama itu ada Introduction to Network. Untuk medianya ada copper, fiber optic, dan wireless. Kriteria memilih network medianya ada jarak, lingkungan, jumlah data, dan kecepatan biaya. Ada jarak kabel copper itu ada 100 hingga 150 meter. Tapi jika di bawah 100 meter bisa memakai kabel UTV. Dan fiber optik, jarak kabel fiber optik itu maksimalnya sampai 10.000 meter. Sedangkan multimodenya berkisar 300 sampai 400 meter. Keduanya memiliki atau sama-sama memiliki fungsi tergantung kebutuhan. Wireless, jarak wireless itu hingga 45 meter. Lingkungan yang digunakan oleh copper itu lingkungan dengan kelembapan tinggi seperti area pedesaan atau industri dan atmosfer laut. Sedangkan fiber optik itu lingkungannya seperti kantor cabang, dan gedung. Fiber optik juga sangat bermanfaat untuk mentransmisikan jutaan data dari kantor ke kantor dan pulau ke pulau. Dan wireless lingkungannya seperti melewati gunung atau perbukitan. Titik aksesnya untuk memperluas jangkauan dan adaptor untuk menghubungkan perangkat. Ini terus ada jumlah data dan kecepatannya. Kabel koneksi internet menyediakan kecepatan hingga 300 MB per second. Secara teoritis, copper dapat menawarkan kecepatan hingga 10 GB. Kabel fiber optik juga dapat mencapai kecepatan yaitu sekitar 299.792 km per detik. Kabel fiber optik biasa diukur dalam gigabyte per detik atau bahkan terabit per detik. Sedangkan untuk wireless itu protokol frekuensi kecepatan datanya maksimum teoretis dan 802.11n 2,4 atau 5 GHz 450 MB per second 3 ada 802.11g 2,4 GHz 54 MB per second ada 802.11a 5 GHz 54 MB per second ada 802.11b 2,4 GHz 11 Mbp. Untuk biayanya itu bisa disesuaikan dengan jarak atau lingkungan atau dengan sesuai kebutuhan yang kita butuh. Ada pengertian LAN. Sebelumnya apa sih itu LAN? LAN itu adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. Kabel LAN merupakan singkatan dari Local Area Network atau jaringan komputer lokal. Kabel LAN itu digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke perangkat jaringan internet atau ke sesama perangkat jaringan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pengertian WAN. Apa sih itu WAN? WAN itu merupakan jejaring komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh, yaitu jejaring komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara. Dan dapat didefinisikan juga sebagai jejaring komputer yang membutuhkan rute dan saluran komunikasi publik. Nah, di sini juga ada pengertian internet. Apa sih itu teh? Pengertian internet? Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, di sini juga ada tujuan LAN. LAN itu bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang cakupannya kecil dan untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar perangkat komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan.
Dan tujuan WAN itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan LAN di beberapa lokasi. Tujuan internet itu sebagai sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Di sini juga ada fungsi LAN. Fungsi LAN itu untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, menghubungkan komputer menggunakan kabel UTV. Untuk lebih dari dua komputer, diperlukan perangkat seperti switch atau hubungan memindahkan file. Memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain dengan mudah melalui metode sharing. Ada fungsi WAN. WAN itu mempermudah dan mempercepat arus komunikasi serta informasi dan membuat perpindahan atau berbagi informasi data menjadi lebih efisien, menghemat biaya dalam keperluan operasional, mendukung operasional perusahaan tingkat nasional maupun internasional. Nah, di sini masuk ke OSI. Apa sih itu OSI? OSI itu adalah pengertian OSI itu adalah model Open System Interconnection. Adalah perangkat kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Tujuannya OSI itu untuk mengembangkan konsep lapisan OSI. Layar ditujukan supaya pembuat visi, jaringan, dan pengembang perangkat lunak bisa membuat produk yang bisa disambungkan tanpa adanya usaha yang memberatkan. Sedangkan fungsinya itu untuk merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, ada pengertian TCP atau IP. TCP atau IP itu apa sih? TCP atau IP itu adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol switch. Tujuannya itu untuk memecahkan data yang akan dikirim menjadi segmen-segmen yang lebih kecil sebelum dikirimkan melalui jaringan. TCP/IP juga memiliki fungsi utama, yaitu mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, di sini juga ada pengertian IPv4. IPv4 itu adalah alamat IP versi 4 atau IPv4 adalah versi keempat dari protokol internet IP. Ini tuh adalah salah satu protokol inti dari metode networking berbasis standar di internet dan jaringan paket switch lainnya. IPv4 itu adalah jaringan versi pertama yang digunakan untuk produksi ARPANET pada tahun 1983. Ada IPv4 byte atau bit-nya, ada Internet Protocol version 4 IPv4 yang terdiri dari 32 bit atau 4 byte. Misalnya pada alamat 192.168.01 memiliki nilai 192.168,0 dan 1 untuk masing-masing byte. Untuk IPv4 itu memiliki beberapa kelas. Ada kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas A itu rentang alamat IP-nya 1.0.0.0 hingga 126.255.255.255. Untuk jumlah alamatnya ada 16.777.216. Identifikasi awalan bitnya adalah 0. Untuk kelas B, rank kelas B pada IPv4 yaitu 128.1
191.0.0 hingga 191.255.255.255. Untuk jumlah alamatnya ada 65.536. Identifikasi awal bitnya ada 10. Untuk kelas C itu ada rentang alamat IP-nya 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Jumlah alamatnya ada 256. Identifikasi awal bitnya 110. Dan kelas D rentang alamat IP-nya ada 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 yang digunakan untuk multicast, di mana data dikirimkan kepada sekelompok perangkat. Dan untuk kelas E, untuk kelas terakhir itu ada rentang alamat IP-nya 240.0.0.0 hingga 255.255.255.255 yang digunakan untuk keperluan eksperimen dan penelitian. Nah, di sini juga ada pengertian IPv6. Sebelumnya, apa sih itu IPv6? IPv6 itu singkatan dari Internet Protocol version 6. Adalah versi terbaru dari protokol Internet IP, protokol komunikasi yang menyediakan sistem identifikasi dan lokasi untuk komputer di jaringan dan merutekan lalu lintas di internet. IPv6 ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. Untuk IPv6 itu IPv6 byte atau bit tidak menggunakan address MAC secara manual atau melalui DHCP konfigurasi otomatis. Alamat satelit menggunakan Internet Control Message Protocol versi 6, ICMPv6 atau DHCP-v6. Ukuran paket minimumnya 576 byte. Nah, untuk ada perbedaan IPv4 dan IPv6. Perbedaannya adalah salah satu perbedaan di antara IPv4 dan IPv6 itu adalah penampilan dari alamat IP atau IPv4 yang menggunakan 41 byte angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Contohnya 192.168.1.1. Sedangkan IPv6 itu menggunakan angka heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Contoh VFE 80.2 D 4A 8.2 6435.2 D2 D8.2 D9 F3 B11 seperti itu. Pengertian iOS. iOS itu adalah Internet Working Operating System, adalah nama sistem operasi yang digunakan pada perangkat router dan switch buatan Cisco. iOS merupakan sistem operasi multitasking atau menyediakan fungsi-fungsi router, switching, internet working, dan telekomunikasi. Cisco iOS menyediakan Command Line Interface atau CLI dan sekumpulan perintah standar. Itu tadi penjelasan tentang jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.